Kadela panik. Ada orang di lantai 3. Padahal lantai 3 dikunci. Terutama kamu, Ria. Hahaha, kalian pikir bisa keluar hidup-hidup dari sini? Ini hari pertama MOS. Katanya sih seru. Tapi dari tadi aku merinding. Gak tahu kenapa. Selamat datang para siswa baru. Mulai hari ini, kalian jadi bagian dari SMA Harapan Bangsa. Khusus kelompok 3, nanti malam ada orientasi gedung lama. Wajib hadir. Ria, gedung lama itu kan yang katanya angker itu. Naya, jangan mulai yang aneh-aneh. Hello, ada orang? Kayak ada suara langkah kaki, tapi kok nggak ada orang? Aneh. Loh, siapa yang nulis ini di papan tulis? Jangan ke gedung lama. Kamu ngapain di sini? Muka kamu kok pucat? Itu, tadi ada tulisan aneh di papan tulis. Mana? Nggak ada tulisan apa-apa di papan tulis. Tadi ada, Kak. Kamu kecapean kali. Fokus ke MOS ya. Semua HP dikumpulkan, biar kalian serius orientasi. Ria, aku nggak suka tempat begini. Udah, bareng aku aja. Siapa itu? Siapa yang naik ke atas? Halo? Kok nggak dijawab sih? Lo semua di sini, gue mau cek ke atas. Aduh, lampunya mati. Ada yang bawa senter nggak? Itu suara dari atas. Guys, kita keluar sekarang. Cepetan, sekarang. Kadela, kenapa? Jelasin. Kenapa Kadela panik? Ada orang di lantai 3. Padahal lantai 3 dikunci. Kertas apa nih? Ada tulisan, kamu satu-satunya yang bisa lihat aku. Apa maksudnya? Siapa aku? Ria, kamu jangan bikin aku takut. Di mana sih arsipnya? Kamu murid baru, tapi penasaran macam detektif. Aku cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gedung lama itu pernah ada siswa hilang saat MOS 3 tahun yang lalu. Hilang? Iya, dan gak pernah ditemukan. Ria, jangan percaya mereka. Siapa kamu? Kak Adit? Kak Adit ngapain bawa map tebal ke tempat larang? Kakak nyembunyiin apa? Ria, kamu ngikutin aku? Aku tahu soal siswa yang hilang itu kan? Iya, dia di kelas aku, namanya Alif. Kenapa Kak Adit diem aja selama ini? Karena kalau aku bicara, MOS bakal dihentikan. Panitia bisa kena masalah besar. Siapa itu? Aku Alif. Kamu siswa yang hilang itu ya? Aku hilang bukan karena kecelakaan, tapi dikurung. Siapa yang ngelakuin? Damar. Kak Damar! Kak Damar kan yang ngurung Alif? Hah? Kamu itu terlalu penasaran, Ria. Jadi benar Kak Damar pelakunya? Kenapa Kak Damar ngelakuin itu? Karena dia mau ngehancurin nama baik panitia. Dia mau bongkar kecurangan MOS. Aku cuma... Damar, brengsek lo ya. Damar, lo gila ya? Damar, kamu udah melampaui batas. Serahkan diri sebelum keadaan makin buruk. Seharusnya setelah Damar ketangkep, semuanya selesai. Tapi kenapa aku ngerasa masih ada yang ngawasin kita? Trauma aja kali. Enggak, aku juga ngerasain hal yang sama. Siapa di situ? Jangan-jangan, itu Alip lagi. Gak mungkin, Alif udah pergi. Dia cuma mau kebenaran terungkap. Ria, belum selesai. Aku dapat info, sebelum hilang, Alif sempat kirim laporan ke ruang BK. Tapi halaman terakhirnya hilang. Ini, aku udah dapat kunci dari guru piket. Yaudah, ayo kita ke ruang BK sekarang. Ayo, Nay. Iya, Guys, ini kayaknya... Itu tulisan Alif. Dia bilang apa? Dia bilang ada panitia yang sengaja menjalankan MOS ekstrim supaya... kayaknya kalimat berikutnya ada yang sengaja ngerobek. Berarti bukan cuma Damar pelakunya. Hah? Jadi maksud kamu ada senior lain gitu? Bisa jadi begitu. Siapa? Kadela. Tapi Kadela juga ketakutan waktu itu. Aku punya pirasat, ini lebih besar dari sekedar Damar. Yeay, waktunya tidur. Naya, itu siapa jam segini ketuk pintu? Nggak tahu, kamu aja deh yang buka pintunya. Aku takut. Ria, Naya, Kadela, ada apa? ada yang harus kalian tahu. Jangan aku takutin, Kak. Aku jantungan nih. Damar bukan bertindak sendirian. Dia cuma eksekutor. Terus, dalangnya siapa? Aku takut bilang, sebenarnya ada senior yang lebih tinggi. Seseorang yang bahkan aku nggak berani lawan. Kadela, kalau Kadela tahu sesuatu, Kadela harus ngomong. Ini soal nyawa. Seseorang hampir mencelakai kita. Alif hilang bertahun-tahun. Kalau Kadela tahu sesuatu, Kadela harus bilang. Sebenarnya, ketua OSIS tahun lalu dia juga terlibat. Apa? Kak Adit, Ria,
Ada apa? Pagi-pagi gini manggil aku. Ada sesuatu penting yang harus aku kasih tahu ke Kak Adit. Kenapa? Semalam Kak Dela ngomong sesuatu. Ngomong apa? Kak Dela bilang, Kak Damar nggak bertindak sendirian. Ada seseorang yang lebih tinggi yang juga terlibat. Siapa? Ketua OSIS tahun lalu, Kak Evan. Kak Evan? Gak mungkin. Dia itu panutan. Dia bahkan ngajarin aku tentang leadership. Dia pasti bukan orang yang kayak gitu. Kak Dela nggak mungkin bohong. Dia bilang, Kak Evan juga ada di gedung lama waktu Alip hilang. Kalau sampai itu bener, itu berarti selama ini aku dibohongin. Kita harus cari bukti sebelum polisi datang. Ria, Naya, Adit, Dela, kalian semua dipanggil untuk menjelaskan kasus Damar. Kita menemukan data baru bahwa sebelum hilang, Alip sedang mengumpulkan bukti tentang pelanggaran MOS yang dilakukan panitia tahun lalu. Itu berarti Alip emang sengaja dibungkam. Damar cuma melakukan perintah. Ada orang yang lebih berkuasa. Dan orang itu sekarang sudah lulus, tapi dia meninggalkan jejak. Arya, dia mantan ketua OSIS. Dia juga terlibat. Hah? Arya juga terlibat? Aku tahu dia. Dia ambisius, tapi nggak nyangka sampai begini. Adit, Dela, kalian yang paling tahu jalur ke lantai 3. Polisi akan datang besok pagi. Jadi, malam ini kita harus pastikan lokasi kejadian. Ria dan Naya, kalian juga ikut ya. Bu, kita harus masuk lagi setelah semua yang terjadi. Udah nggak ada pilihan. Kita harus meninjau ruangan, tempat persis Alip dikurung. Ria, sumpah, kaki aku udah mau kabur duluan. Kita bareng-bareng. Selama satu tempat, kita aman. Jangan berpencar. Kita naik ke tangga belakang. Bu, kalau ada suara aneh, kita balik ya. Gak ada suara aneh. Itu cuma hembusan angin. Hembusan angin kok kayak suara langkah kaki, Bu. Tangga ini beneran masih dipakai waktu MOS. Gak ada yang tahu. Harusnya sih enggak. Damar aja ngaku dia masuk lewat jendela samping. Kenapa kita lewat jalur yang paling horor begini sih? Guys, tadi cuman kita berlima kan? Iya, kenapa? Kenapa aku denger langkah tambahan? Diam, terus jalan. Kita udah hampir sampai. Bu, ruangan itu di ujung kanan ya? Iya, ruangan yang pintunya yang udah direkatin papan. Ruang penyimpanan lama. Iya, dulu buat nyimpen peralatan MOS. Ria, aku merinding banget nih. Iya, aku juga naik. Bu, itu apa? Kita harus periksa. Ria, Adit, tarik papan pemalang pintunya. Bu, kalau di dalam ada... Saya bilang buka. Cepetan. Hah? Apa itu? Kenapa banyak darah di mana-mana? Tapi itu ada tulisannya. Bu, itu tulisan Alif. Hah? Gak mungkin. Ruangan ini kan harusnya kosong. Ada orang masuk ke sini. Atau dia belum pergi? Kalian cek ruangan ini. Aku udah cek, tapi nggak ada siapa-siapa. Aku juga udah cek, tapi nggak ada siapa-siapa. Sama, aneh banget. Ya udah, cepat peta ruangan ini. Kita keluar sekarang. Besok polisi yang akan periksa semuanya. Bu, apa ibu yakin itu cukup? Kok ibu Sari nggak jawab sih? Ria, ayo, jangan diam. Kita harus cepat keluar dari ruangan ini. Ria, tadi jelas banget ada suara manggil kamu. Aku tahu, tapi itu bukan suara Alif. Bukan suara Alip, maksud kamu? Aku udah denger suara Alif beberapa kali. Nada suaranya beda. Yang di ruangan tadi lebih dalam, lebih marah. Kayaknya ada orang lain di gedung itu. Bu Sari, ibu kenapa? Kok dari tadi diam aja? Kalau ibu tahu sesuatu bilang. Ibu cuman kaget, itu aja. Jangan bohong, Bu. Kita udah sejauh ini. Sebenarnya ibu juga menutupi kasus ini. Tapi ada orang lain yang memaksa ibu diam. Siapa, Bu? Wakil kepala sekolah, Pak Arman. Pak Arman, dia yang ngatur semua MOS dari dulu. Pak Arman kan, dia ketua Dewan Disiplin tahun Alip hilang. Jadi, Parman dalangnya. Iya, Pak Arman. Dia yang membuat aturan uji keberanian di gedung lama. Dia yang menyuruh panitia senior mengetes mental siswa dengan cara ekstrim. Dan Alip menemukan bukti kalau Pak Arman menggelapkan dana kegiatan MOS. Jadi, Alif mau bongkar kasus korupsi. Itu berarti Damar, Arya, Evan, dan Ibu semuanya cuma pion. Kadit, waktu di ruangan tadi, ada yang mukul pintu dari dalam. Itu manusia, bukan roh. Mungkin seseorang lagi sembunyi di sana. Masih ada yang jaga ruangan itu. Siapa yang bakal sembunyi di tempat kayak gitu? Mungkin orang yang takut ketahuan. Guys, lihat siluet jendela di atas sana. Jangan-jangan itu orang. Enggak mungkin. Kita kan baru dari sana. Itu kayak Kak Damar. Damar udah ditahan. Itu tinggi, itu bukan anak-anak MOS. Itu Pak Arman.
Jangan-jangan Pak Arman ngikutin kita dari tadi. Dia denger semua pembicaraan kita. Pak Arman mungkin niat mau ngancam kalian. Dia pikir kalian udah punya semua buktinya. Kita nggak boleh ngebiarin Pak Arman kabur. Besok polisi datang. Dia pasti bakal hapus semua bukti. Kamu mau apa? Kita ke gedung itu lagi. Apa? Ria, kamu gila? Kita hampir mati ketakutan tadi. Ria, kalau Pak Arman ada di dalam, dia bisa bahaya. Tapi kalau kita nggak bertindak sekarang, Pak Arman bakal hapus semua jejak. Pak Arman! Hentikan ini, Pak. Pak, kalau Bapak lanjutin, semua ini bakal makin parah. Bapak mau nambah korban lagi. Hahaha, saya tahu kalian bakal kembali. Kalian berempat terlalu berisik. Pak Arman, apa yang mau Bapak lakuin? Saya seharusnya menghapus semua bukti sejak lama. Siapapun yang tahu rahasia ini harus disingkirkan. Terutama kamu, Ria. Hahaha, kalian pikir bisa keluar hidup-hidup dari sini? Pak, kenapa Bapak ngelakuin ini? Polisi, letakkan senjata. Pak Arman, Anda ditangkap. Turunkan linggisnya sekarang. Mereka bohong. Anak-anak ini memfitnah saya. Kami mendapat laporan dari pihak sekolah dan wali murid. Semua bukti mengarah pada Anda. Alip, akhirnya semuanya selesai. Makasih, Ria. Kamu berani saat yang lain diam. Sekarang kamu tenang kan? Aku tenang sekarang. Terima kasih. Mulai hari ini, MOS akan dihapus selamanya dari sekolah ini. Tidak akan ada lagi tradisi yang membahayakan.